au dunya zahabat anka au naqasat lak. Ada kalanya qabat itu disebabkan anugerah duniawi jauh darimu atau terasa berkurang. Kok proyeknya tidak lancar, niagaan, bisnisnya kurang oke. Itu bagian dari qabat zahir. Qabat zahir. Atau ada orang zalim menyakitimu, baik menyakiti hartamu, dirimu, kepemilikanmu, keluargamu, kehormatanmu, agamamu, dan selain itu. Fa in warada syai'un min fi hadhihi al-asbab fal-ubudiyah an tarja' ila syara'. Jadi apabila terjadi mau qabat mau basat, kita dituntut tetap menjaga sisi kehambaan. Kenapa kita zikir kok terasa kering, hampa? Ya. Nah, ini kabar gembira. Yang merasakan zikirnya hampa, berarti Allah sedang mengisi kalbunya. Allah kosongkan dirinya dari kekuatan kesombongan. Ini selama ini merasa orang tarekat, merasa sudah punya amal zikir, ngerasa sudah baca buku ini, buku itu, ngerasa sudah bertahun-tahun ngaji tarekat, ngerasa giliran bersuluk hambar. Padahal ala bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir menenangkan kalbu, kalbunya tidak tenang. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar kalbunya, dingin badannya, panas dadanya. Tapi kok ini gak ada? Ini kayak belas, gak ada apa-apa. La syai'. Dia sedang diuji dengan kalamnya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, tujuanku hanya Engkau. Bukan getar-getar kalbu, bukan dingin-dingin, bukan melayang, zikir tiba-tiba pindah alam. Bukan. Tujuannya hanya Allah. Jadi yang disebut kosong oleh seorang yang sedang suluk, sedang khalwat, kok dia nggak mengalami yang dialami temannya? Itu kosong, itu kebet sebenarnya. Lakin aku lakum kullama qabbatta Allah basatak. Fal maqbut mabsut wal mabsut maqbut. Orang yang sedang ditetapkan oleh Allah, dia sedang diberi tarbiyah rohani. Itu mahal. Orang yang sedang dilepas nafsiyahnya, sebenarnya Allah sedang menahan sesuatu untuk rohaninya. Jadi jangan senang dulu, guru nggak ngasih tugas apa-apa. Jangan senang, aneh udah sekali kusuk, nggak perlu banyak-banyak tugas. Udah lewat. Gitu. Akhirnya sepi, nggak ada rasa kolbu. Ya. Dan rata-rata orang yang berzikir hambar. Itu karena dia merasa sesuatu di sini. Itu yang perlu diistighfarkan. Dan tuan-tuan ini lebih paham apa yang dirasa. Maka dicari di sini. Asbab al-qabd thalatha. Penyebab qabd, tahannya nafsiyah kita, sehingga kita meriang secara rohani. Dizahirkan, ini bukan meriang demam, bukan. Ini meriang rohani. Gersang sekali. Kayaknya menunggu dari zuhur sampai asar itu lama sekali. Betul kah? Pas bangun, wah ini alam apa lagi nih, kok putih-putih semua di kelabu. Dzambun ahdatsahu atau ahdatsat. Dosa yang engkau lakukan tapi engkau tidak sadar. Bagi orang awam, zikir wajib itu cuma sholat. Tapi kalau orang sudah berthariqah, lalai sesaat, rasa dosa. Udah nggak?
Coba dulu antum sholat, nggak khusyuk, biasa aja. Sekarang, ada beberapa detik kita tidak ingat Allah dalam sholat, rasanya kayak berdosa, benar. Nah, itu Allah lagi ngasih. Rasanya kosong. Tapi Allah kasih satu ma'rifat. Ma'rifatu at-taubah. Ma'rifat taubat. Orang awam taubat dari dosa zahir, antum semulai taubat dari dosa batin. Maka jika seorang murid Allah izinkan dia masuk ke ranah ini, dia mulai mengistighfarkan yang bagi orang awam tidak pernah diistighfarkan. Sudah mulai begitu belum? Sholat tidak khusyuk, lalu kita sedih. Satu detik tidak ingat Allah dalam sholat, kita mulai kemudian menuduh diri, ya Allah, malangnya diri ini. Kalau sudah mulai begitu, kobetnya basah. Ya, antum dikobet tapi sebenarnya lagi dikasih. Kayak ditahan tapi sebenarnya sedang diberi. Lanbun ahdatsahu, dosa yang kau perbuat, maka dosa dibagi 3. Dosa zahir, dosa batin, dosa sirri. Ya. Dosa zahir, dosa anggota tubuh. Dosa batin, dosa qalbu. Dosa sirri, dosa adab kemakrifatan. Ya. Au dunya zahabat anka au naqasat lak. Ada kalanya qabat itu disebabkan anugerah duniawi jauh darimu atau terasa berkurang. Kok proyeknya tidak lancar, perniagaan, bisnisnya kurang oke. Itu bagian dari qabat zahir. Qabat zahir. Atau ada orang zalim menyakitimu, baik menyakiti hartamu, dirimu, pemilikanmu, keluargamu, kehormatanmu, agamamu, dan selain itu. Fa'in warada syai'un min fi hadhil asbab fal-ubudiyah an tarja' ila syara'. Jadi apabila terjadi mau qabat mau basat, kita dituntut tetap menjaga sisi kehambaan. Karena ada orang, dia lalai dalam keadaan sehat, dia terlalu santai, maka dikasihlah sakit. Dalam sakit dia selalu mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Faiz itu mar, ya Allah, Allah, ya Allah, gitu ya. Jangan sampai terbersit mau pulang. Itu bagian dari tarbiyah suluk dari Allah. Jadi kalau itu Allah lagi ngasih tarbiyah luar biasa. Antum diberi zikir namanya zikir tirari. Dipaksa menyebut nama Allah. Ya, gitu. Ya Allah, sakit ya Allah. Buya nggak dengar. Ya, kita tolong ke teman. Teman cuma bisa ngasih kabar. Kenapa bro? Apa yang bisa buat bro? Dan itu nggak mengurangi sakit sama sekali. Udah sakit. Jadi ketika Allah berikan sakit, dunia dikurangi, sisi kehambaan harus tambah mantap. Baru dia disebut salik. Disebut salik. Zikir terasa hampa. Tangisi kalbumu, tangisi dirinya. Apa yang salah? Jangan kemudian nuduh gurunya. Sepertinya tarekat guru aneh kurang wusul. Masa udah sekian hari gak ada beresinnya. Loh, kenapa orang lain dapat engkau tidak, yang kau salahkan gurumu? Salahkan diri. Maka wa fi anfusikum afala tubsirun, pandanglah dirimu. Maka futuh pertama, tersingkapnya batin pertama, orang memandang kepada dirinya, bukan menyalahkan orang lain. Ya, langsung kebuka. Itu yang disebut man arafa nafsahu
Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Jadi siapakah wali Allah? Orang yang paling kenal dirinya. Karena itulah basic kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman, ya, di luar ini banyak juga orang berthariqah, gak usah sibuk dengan thariqah orang. Banyak juga orang bersuluk, gak usah mengatakan suluk kita lebih baik dari suluk orang lain. Kalau ada orang suluk berthariqah, kita katakan alhamdulillah. Oh, dia suka nyari kesalahanmu. Alhamdulillah, memang aku banyak salah. Kan begitu, ya, gak usah sedih, biasa aja. Memang kita ini kullu bani Adam khata'. Mungkin dia gak pernah salah karena dia bukan bani Adam, bani rukhsah. Wa amma fi dzan fa bit-taubah wal inabah. Bagaimana cara baliknya? Jadi setiap ada masalah dalam hidup ini, cari sebabnya, bereskan sebabnya. Jika masalahnya dosa, tobatkan dosa. Mohon ampunlah kepada Allah agar dosamu dihapus oleh Allah. Malam tadi nih Buya ini iseng buka-buka kitab, kita lagi lagi kalau orang jaga tuh namanya lagi rondain antum semua itu lagi kober. Tahu Buya asli buah kitab, soleh bener kan? Dia kan buka kitabut babut taubah. Di ujung pengajian, Buya Yunal nanya. Pertanyaan, "Waman taba, taballah." Siapa yang bertobat, Allah tobat kepada. Loh, duluan siapa yang tobat? Kok Allah bernama Taubat? Nah, kalau orang biasa menerjemah, tahu Allah itu Tawwab, Maha menerima tobat. Kalau dalam ilmu hakikat lain, tanda seseorang diterima tobatnya oleh Allah, Allah bukakan hatinya untuk bertobat. Tanda orang diterima tobatnya oleh Allah, dia memandang kesalahan dirinya, menyesali kesalahan dirinya, tidak memandang kesalahan orang lain. Nah, hari ini akan antum nanti lihat dalam beberapa tahun ke depan, orang-orang sesama ahli sunnah, sesama orang thariqah akan saling serang menyerang, sesat menyesatkan. Jangan kaget nanti ya. Dan kullakum nahnu la nakhtu wa la nadkhul fi dhalika al-kalam. Ya. Kita nggak akan ikut-ikutan untuk hal begitu. Jadi nanti kalau ada orang debat-debat, ya, seminar kesesatan tarekat, nggak usah. Kok masih sibuk dengan sesatnya orang, tidak sibuk dengan sesat diri? Apakah sesat disebut dalam Al-Quran? Sesat dalam Al-Quran, fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikril, surat Az-Zumar. Maka celakalah orang yang kalbunya kesat, sulit untuk ingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Itulah orang yang sesatnya nyata. Ahli thariqah itu sudah ahli zikir, bukan mereka orang-orang sesat. Ya mungkin di jiran sudah mulai. Ulama-ulama ahli sunnah menyesatkan thariqat Idrisiyah. Ya. Menganggap sesat thariqat Naqsyabandiyah. Sudah mulai? Di Brunei, di Malaysia sudah mulai. Mereka sudah mulai membatalkan kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngakunya ahli sunnah, ngakunya asy'ariyah, ngakunya bertasawuf. Kita barukan. Kita teman Ali. Yang di belakangnya mana dia? Kita nggak ikut-ikutan ya. Kita nggak perlu la nujadiluhum. Kita nggak ikut-ikut debat. Kenapa? Al-jidal qaswatun. Jidal itu mengeraskan kalbu. Tolong diingat-ingat. Maka antum nanti jangan berkelahi di sosial media.
Aneh nggak ridho. Jangan jawab-menjawab, kritik-mengkritik, hujat-menghujat di sosial media. Ini urusan thariqah, apalagi di luar thariqah. Apalagi cuma urusan 01, 02, dan 03. Ya, presiden ABCD. Kita nggak urusan. Kerjaan kita banyak, khobat dan basar. Walinab wa talabil iqalah, ya semana lah tadi ya. Amma fi ma dhahaba anka aw naqsa laka fa bitaslim wa ridha. Apabila engkau diqadat Allah dalam urusan materi, nikmat materimu mulai berkurang, maka ridholah. Kalau diturunkan, sehatmu mulai berkurang, ya, baru duduk sebentar sudah mulai kesemutan, pas dilihat nggak ada semutnya. Ada yang mengatakan kaki gajah, pas kita lihat masih kaki dia, bukan kaki gajah. Alhamdulillah. Kalau antum bilang zikir itu bikin sakit punggung, mau sampai kapan sakit punggung ini tidak sanggup ditahan? Ini sudah tinggal berapa malam? Cuma 2 malam. Malam besok sudah ringan. Malam ini nggak ada cerita. Kalau bisa nggak yang tidur. Kayak. Oh. Ya, bisa nggak? Ini sekarang kurikulumnya apa nih? Zikir la ilaha illallah. Sudah khatam 1 kali sampai besok sore. Fida'an minan nar. Bukan ngejar angka, tapi mengkabat diri. Jadi, ini rahasia. Kenapa dalam thariqah, zikir itu mesti berangka. Khalwat itu ada hari-harinya, makan dijatah. Itu bagian dari qam. Ya, dan harus ridho. Ridho itu. Maka ridho fi syekh babu ridho fi qada'illah. Ridho kepada pengajaran guru, latihan guru, bentakan guru. Tapi kayaknya guru nggak ada bentak di sini ya. Itu awal dari ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat nggak tentara Talut? Semuanya haus, jumlahnya puluhan ribu. Kata mereka, Talut, kami haus, kami perlu air. Kata Talut, tenang, ujung sana nanti ada, dia dapat wahyu. Ya. Qila annahu nabi wa laysa bir-rasul. Talut itu katanya juga nabi, tapi bukan rasul. Wallahu a'lam, apakah dia nabi atau wali. Akhirnya sampailah di suatu sungai. Tahu-tahu dapat wahyu lagi. Dapat sir lagi. Apa sirnya? Nggak boleh minum dengan gayung, dengan gelas. Mesti ambil pakai tangan. Coba ambil air pakai tangan, diambil banyak, masuk jadi. Itu bab qabd. Itu qabd. Sanggup nggak nanti begitu? Bahwa tentara Talut tidak boleh bergantung syirik khafi kepada air, karena bukan airlah yang menghilangkan rasa haus. Yang menghilangkan rasa haus itu Tuhannya air. Tapi kata mereka, Talut nih banyak gaya, kan nggak kelihatan juga, udah hajar. Maka minumlah mereka. Itu air sekali diteguk pakai gelas, dia nggak puas, minta lagi 1 gelas, minta lagi 1 gelas, nggak ada haus, nggak ada hilang hausnya. Lain dengan ngambil dengan tangan, ternyata tangan mereka diberkati. Masuk sedikit, tapi langsung segar. Siapa mereka? Itu mereka yang tasdik, terima, ridho dengan qabdnya Talut. Jumlah dari 10 ribuan orang hanya tersisa 313. Maka tadi disebut hizb, tentara besar, jaysh, berubah menjadi fi'ah. Kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Kamu lihat, hai Talut, nggak usah sedih, karena kamu tidak perlu dengan orang yang 10 ribu itu.
Mereka yang perlu kamu. Cukup 313 menghancurkan ribuan orang. Itu 313 mengalahkan belasan bahkan puluhan ribu musuh-musuh Allah. Ya. Itu karena dia qabd. Saya dulu ikut latihan boxer. Muterin Uin muterin 7 kali. Mulai jam 2 sampai sebelum asar. Muter, ya 1 jam dapat, habis itu apalah kerjaannya kan. Kita mikir, apainlah saya begini-gini. Tapi ternyata 6 bulan tubuh kita spek dari kiri kanan depan atas belakang. Nggak perlu minum susu suplemen. Itu betul-betul badan canggih. Tahu-tahu kami di kampus dengan satu organisasi buat acara di puncak. Sampai baru di lereng, busnya mogok. Kata panitia, vilanya masih jauh bro. Ngeluhlah semuanya, ya Allah. Jalanlah kami kira-kira 5 kilo. Semuanya ngos-ngosan, tapi saya nggak bisa capek. Saya bilang, ya apa? Ini coba kenapa? Sombong lu. Ternyata kita terbiasa mengelilingi di qabd. Ketika ada kejadian mendadak harus jalan kaki, tidak terasa? Enggak. Contoh. Jadi kenapa di suluk ini qabdnya dahsyat? Antum mau pakai badan ini 11 bulan lagi baru ketemu Ramadan. Maka sehari di sini mesti sama dengan 10 hari di luar. Zikirnya bisa nggak tuh biar? Kalau nanti di rumah lauk pauknya sedang tidak ada, ingat aja lagi suluk. Alhamdulillah, ingat lagi suluk. Jangan kemudian piring melayang. Kamu tidak menghargai aku sebagai kepala rumah tangga. Gak sebagai ya. Jadi apa yang antum lakukan beberapa hari ini itu miniatur dunia. Kadang kita makan banyak, kadang dikit. Makanya ada makan kambing. Itu zikirnya sudah mulai kambing itu dari beberapa hari lalu. Kita sengaja lusa makan kambing. Ya Allah kambing, ya Allah kambing, ya Allah. Lumayan lah. Dan untungnya berlebih sampai sahur. Dan buya-buyanya lagi baik. Buya-buyanya bilang, sudahlah, izinillah. Makan kambing lagi. Dibasat. Tapi saat dibasat perutnya mencret. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fahdhar an tadlima nafsak fatantasir laha فتعدل حقه في حق الظالم فيجتمع عليك ظلمان. Ini tentang kezaliman ya. Kadang-kadang itu kita dizalimi. Ternyata sekarang zalim itu tidak mesti menyakiti fisik. Sekarang yang lebih berat itu menyakiti psikis lewat sosial media. Makanya kawan saya yang pakar sekali ilmu santet menyantet memilih lebih baik disantet daripada dibully di YouTube dan sosial media. Sampai segitunya ya. Apa yang terjadi? Jadi zalim hari ini, ketika orang ngata-ngatain kita dan itu di depan umum, ada orang membuka aib kita dan itu di depan umum, itu zalim hari ini. Dan efeknya lebih dahsyat, membuat seseorang gelisah siang malam. Itu namanya qabd. Namanya apa? Kalau kayak Buya Asfi, Buya Aldawi ini yang akan cari aib mereka, pebisnis
Orang niaga, tentara, guru, atau ustadz juga? Ya. Jadi yang menzalimi mereka siapa nanti? Sesama ustadz. Yang akan membuli mereka sesama ustadz. Nggak mungkin juga nanti preman yang bully dia. Preman minta berkat sama dia. Ya. Buya, doain biar togel masuk. Serius doanya begitu. Nah, ada masa amma nih kalau ke bawah. Amma idza warada 'alaika al-qabd wa lam ta'lam lahu sabab فالوقت وقتان ليل ونهار فالقبض أشبه شيء بالليل والبسط أشبه شيء بالنهار فإذا ورد عليك القبض بغير سبب فالواجب عليك السكون وهو عن ثلاثة أشياء من الأقوال والحركات والإرادات. Tiba-tiba kita dibully orang padahal kita tidak membuli dia. Coba untuk bayangkan, YouTuber itu kan cari viewer. Kita nggak kenal dia, tapi dia ada keperluan untuk nyari viewer, maka dia akan cari orang yang viewernya banyak, lalu dia kata-katai atau dia puji. Kalau pas dipuji senang, giliran dicaci, dicari kesalahannya. Si orang yang dibully ini ngomong, apa salahku? Kenapa kamu kata-kata? Kayak bencong aja kan. Aku salah apa? Orang nggak merasa salah, berarti dia tidak tahu dia sedang dikabul. Jadi tiba-tiba kita dibully orang, tiba-tiba kita dimarahi orang, tiba-tiba kita di jalan dibel orang, tiba-tiba kita kemudian nggak nyaman diperlakukan oleh seseorang. Wa nahnu la na'rif mas sabab, kita nggak tahu sebabnya apa. Atau antum udah zikir, udah mandi taubat, sudah khalwah, sudah semua, kok zikir begini-gini aja? Sama. Fal wajib alaika sukun. Kamu jangan gelisah, hendaklah kamu tenang. Jangan gelisah, jangan kusuk-kusuk, tanya sini, tanya ke teman, tanya. Kalau mau tanya ke guru, karena itu mengganggu sekali. Ya, dia kalau nanya ke siapa? Ke guru nanyanya. Karena guru ngeliat antum begitu jadi gelisah juga jadinya. Ya. Sukun an salasati asya, itu aqwal, harakah, wa iradat. Jangan banyak ngomong, jangan banyak tindakan, jangan banyak kemauan. Jangan menginginkan sesuatu yang Allah tidak inginkan. Nah, Allah lagi mau aib kita dibuka, silakan. Suka-suka Allah. Kenapa? Allah kan selalu tahu aib kita. Kenapa kita biasa-biasa aja? Pernahkah satu detik Allah luput tidak melihat aib kita? Pernahkah? Kenapa jika ada 1-2 orang memosting aib engkau, lalu kemudian terus gelisah, merasa nggak nyaman? Sedangkan Allah kullu daqiqah, setiap detik mengetahui aib dan melihatnya zahir. Harusnya kita kebet setiap saat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau laula rahmatuhu wa maghfiratuhu ma basitna. Kalau bukan karena rahmat dan ampunannya, kita nggak mungkin merasakan basir. Orang sakit hati bisa tidur nggak? Sakit hati nggak bisa tidur. Ya, kapan dia bisa tidur? Allah lalaikan dia sejenak kepada dirinya sehingga dia lupa dengan sakit hatinya. Maka lupa itu bagian dari basat. Zahirnya lupa itu zahirnya buruk nggak? Wa batinuhu fadlun wa rahmatun, batinnya rahmat. Jadi alhamdulillah nih kita nggak selalu kuat ingatannya. Ya. Sedikit lagi ya.
karena mau khatimat. فإذا فعلت في قريب يذهب منك الليل بطلوع نهارك أو يبدو لك نجم تهتدي به أو قمر تستضيء به أو شمس تبصر بها والنجوم نجوم العلم والقمر قمر التوحيد والشمس شمس المعرفة. Tenanglah engkau, jangan langsung membalas orang yang membulimu, jangan langsung kemudian protes dengan dunia yang dikurangkan darimu, jangan langsung mengeluh jika nikmat zikir tidak langsung Allah berikan kepadamu. Tenang dulu. Kenapa? Karena kabar itu malam. Tunggulah malam sejenak. Berbenam matahari, mega merah di barat tumbuh, muncul. Hilang, muncullah an-nujum. Benar nggak? Habis mega merah di barat, muncul apa? Nujum, bintang, nujumul ilm. Di tengah malam terbit bulan, qamarut tauhid, bulan tauhid. Mana ada tauhid? Udah jadi bulan. Oh, di sana dia. Iya, iya. Habis terbit, habis malam terbit fajar, habis fajar terbit matahari. Syamsun, syams apa di sini nyebutnya? Syamsul ma'rifah. Maka terbitlah kearifan, kemakrifatan. Jadi orang kalau tenang dapat suatu ujian, nanti dia jadi bijak. Orang begini baru bisa membimbing dirinya. Kalau mampu bimbing dirinya, baru boleh bimbing orang lain. Jika dia sesuai dengan makomnya, gurunya pandang dia berbakat, dikasihlah ijazah. Tapi kalau ini aja kusuk-kusuk, ijazah apa yang kenapa? Maka jangan ambil ijazahnya kalau belum pantas. Pantaskan diri, baru pikirkan ijazahnya. Karena nggak usah mikirin ijazah, santai aja. Ya. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Di antara rahmat Allah, Allah ciptakan, Allah jadikan malam dan siang berputar. Kalau diterjemah dengan bab isyari, di antara rahmat Allah, Allah ciptakan tabat, Allah ciptakan basar. Maka bersyukurlah adanya pelatihan-pelatihan rohani yang bentuknya khalwat, karena sebenarnya saat antum didisiplinkan, dikurangi makan, dikurangi tidur, dikurangi posisi nyaman tidurnya, di saat itu Allah sedang memberi rohaninya. Ya, marhaban bikum ayyuhal ikhwah as-salikin. Ya, selamat bergabung orang-orang yang sedang dikabul. Ya, semoga Allah Ta'ala menzahirkan rahmat ini dan menjadikannya kearifan, kemarifatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli sallim mubarak ala sayyidil wujud sayyidil kaunin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.